Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 di GBK Senayan, Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan mencoba untuk memberikan opini ku terkait dengan permainan timnas tadi malam, bukan untuk menghujat ataupun bukan untuk memuji berlebihan, tapi lebih kepada sudut pandangku terkait dengan laga tadi malam kayak gitu. Gini, yang pertama aku ingin bilang selamat kepada timnas kita sudah berhasil melaju ke putaran ketiga. Artinya kita mungkin akan segrup dengan besok itu negara-negara yang lolos ini akan masuk ke putaran ketiga, yang mana satu grup itu ada 9 tim ya, karena berdasarkan peringkat FIFA ya mungkin kita akan satu grup dengan Jepang, Korea, Arab, Oman, terus mungkin Australia, mungkin nggak ya, mungkin juga Australia, negara-negara kuat di Asia. Dan kemudian di putaran ketiganya nanti kita yang posisi teratas atau puncak klasemen itu akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan kemudian peringkat 2 3-nya akan lagi dibagi grup. Dan kemudian masih panjang lah, karena kalau mau aku jelaskan sini agak cukup panjang, dan aku sudah pernah buat video yang juga di channelku yang lain kayak gitu. Tapi ya di video kali ini kita fokus ke lapangan tadi malam gitu. Gini ya, yang menjadi kritikanku adalah terkait dengan kondisi lapangan gitu loh. Pada saat nggak tahu apakah memang ini faktor dari, nggak tahu apakah ini, maksudku gini, di seluruh dunia, oke, di seluruh dunia stadion itu selalu digunakan untuk konser. Oke, Tottenham Hotspur mereka buat stadion memang tujuannya bukan hanya untuk bermain bola, tapi juga untuk konser band atau konser musik lah kayak gitu. Tapi beberapa minggu atau seminggu kemudian ya sudah maintenance-nya bagus, kemudian rumputnya bagus. Nah, kenapa yang aku kritik itu rumputnya? Ya bisa terlihat bola itu agak apa ya bahasanya, agak keriting lah, agak keriting itu apa bahasanya, agak lompat-lompat lah, agak loncat-loncat gitu. Jadi sirkulasi bola, aliran bola itu nggak bagus gitu. Terlihat beberapa kali ya pemain kayak Tom Haye, kemudian Rafael Struijk yang biasa main di Eropa dengan rumput yang bagus, main di rumput yang kayak gitu, pasti mereka kaget. Yang pertama mungkin bisa terjadi kram, yang kedua aliran bolanya itu nggak lancar kayak gitu loh. Jadi ya aku bingung aja kenapa nggak pilih lapangan lain, kan nggak mesti main di GBK gitu kan, di stadion di daerah juga menurutku pasti banyak gitu. Bahkan di Indonesia mungkin JIS bisa, kenapa harus harus GBK gitu. Jadi ya aku juga bingung kenapa harus harus di GBK dipaksain. Aku nggak tahu ya, mungkin ya semoga akunya yang salah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin aku sampaikan terkait dengan permainan kita tadi malam. Ya, kalau aku bilang bermain bagus gitu. Di 45 menit pertama, Filipina itu nggak bisa ngapa-ngapain, oke? Setelah Tom Haye cetak gol, barulah Filipina berusaha keluar. Tom Haye cetak gol, berusaha keluar si pemain Filipinanya. Kemudian, ya kelihatan bahwasanya Filipina ini bukan bukan lawannya Indonesia secara secara tim, secara individu kayak gitu. Karena mereka pegang bola 10 detik aja nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena kita selalu ngepres. Rafael Struijk, kemudian Urat Mangun, Marcelino Ferdinand selalu bermain ngepres gitu. Orang yang selalu aku kritik kayak misalnya Marcelino Ferdinand tadi malam ya bisa masih ada sedikit egoisnya, cuman ya better lah dari pertandingan sebelumnya. Tapi yang malah menurutku yang sangat egois pada malam itu Urat Mangun gitu. Dia terlalu ingin membuktikan bahwasanya dia bisa cetak gol. Enggak, rasaku sih ya bukan aku lebih hebat dari dia. Rasaku kalau dia memberikan assist saja orang udah respect kok sama dia. Nggak mesti cetak gol gitu. Ada pemain kayak Rafael Struijk, Ferdinand, kemudian ya Tom Haye bisa cetak gol juga kan tadi malam. Jadi nggak mesti membuktikan bahwasanya dia bisa cetak gol, dia hebat, bla bla bla. Cukup bermain as a team, sesuai tim, rasa aku dia juga pasti akan di respect. Jadi kalau menurutku pribadi sih kepada Urat Mangun, ya mungkin ini karena lawan Filipina jadi dan kita menang, jadi nggak begitu ketara bahwasanya ya dia itu bermain egois. Coba besok di putaran ketiga itu kita lawan Korea, Jepang yang mungkin
mungkin dapat satu peluang aja sulit. Dan kalau dia egois, pasti udah dibully itu sama seluruh Indonesia kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Kalau memang ada teman yang kosong ya dipasing. Atau kalau misalnya nggak bisa passing, ya udah jangan pasang shooting. Kalau misalnya nggak bisa shooting juga kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya seperti ku bilang, kalau kita lawan Korea, kawan lawan Jepang, kita nggak akan mungkin nggak akan banyak lawan, nggak akan banyak dapat peluang karena mereka bermainnya sangat kompak kan, pemain sangat kompak, satu dua sentuhan, bahkan merebut bola dari pemain-pemain Jepang Korea aja sulit, apalagi ingin menciptakan peluang. Jadi kalau menurutku ya untuk kedepannya lagi saranku ya agak dikurang-kurangi lah egoisnya kayak gitu ya. Bukan aku lebih pintar dari dia, cuman kembali lagi kalau aku bilang ya hal-hal kayak gitu untuk pemain urat mangun yang sekelas Eredivisie Belanda seharusnya tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tim gitu loh. Kalau menurutku pribadi ya bukan menghujat, cuman ya kalian juga pasti melihat kan banyak momen-momen urat mangun itu kelihatan ingin dribbling sendiri, ingin membuktikan, ingin show off lah, ingin pamer, ingin membuktikan bahwasanya dia cetak gol. Kalian juga pasti sepakat dengan apa yang kukatakan, tapi kembali lagi bahwasanya ya, kita menang, everybody happy, nggak ada yang hujat kiri kanan, semua pemain dipuji setinggi langit. Asalkan nanti jangan kalau kita kalah, pemainnya egois, pemainnya tidak mau membagi bola pada saat kita kalah. Asal mereka sanggup untuk menahan hujatan dan bulian. Itu aja sih kalau menurutku. Aku lebih kepada sudut pandangku terkait dengan hal yang lebih besarnya lagi kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.